Selamat pagi teman-teman semuanya, baik yang hadir di kampus, Zoom, ataupun di YouTube ya. Kita masuk di pertemuan ke-9 ya, di mata kuliah Tata Kelola TI. Nah, kemudian untuk awal ini ya, mungkin saya sampaikan dulu, karena kemarin ada beberapa mahasiswa yang WA untuk kemudian masalah UTS ya, untuk mengaktifkan UTS lagi itu ya. Jadi padahal waktunya sudah dibuka sampai dengan 2 minggu ya. Jadi itu masih ada alasan belum mengerjakan lah, lupa ya, sibukan bekerja. Jadi intinya adalah meluangkan waktu ya. Jadi kalau Anda tidak meluangkan waktu, fokus pada itu ya jadinya seperti itu. Nanti istilahnya gampang ke dosennya ya, gampang ke dosennya, gampang nanti minta perpanjangan lagi itu. Tapi kan tidak semudah itu ya untuk mengaktifkan ujian itu. Makanya dari beberapa kemarin ada yang WA itu ya, untuk UTS saya tutup 2 minggu itu kemarin sudah, kemudian nanti pada saat UAS itu nanti saya buka lagi UTS-nya. Jadi kesempatannya hanya itu. Dan nanti bareng sama UAS. Nah, setelah itu kalau masih ada yang belum mengerjakan dengan alasan ini itu ya sudah, nanti saya abaikan. Ya, ikuti prosedur selanjutnya itu kalau mau nilainya baik gitu ya. Tentunya yang saya harapkan bukan nilai baik, tapi juga kemampuan berpikir yang bertambah ya, bertumbuh. Oke, kita masuk di sini ya, keamanan jaringan. Di sini di dalam keamanan jaringan nanti meliputi infrastruktur dan teknologi informasi ya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin contohnya ya, salah satunya misalkan web server ini, kemudian ATM bank ya, mungkin ini saya asal ambil aja ya, ATM seperti ini, kabel TV. Nah, ini semuanya adalah satu kesatuan yang dimana di sini ada jaringan, ada aplikasi, ya, kemudian ada keamanan, ya, gitu. Semuanya campur di sini. Ya. Jadi jaringannya seperti apa, web server, ATM jaringannya seperti apa, TV kabel jaringannya seperti apa, kemudian keamanannya seperti apa. Ini beda-beda juga. Jadi keamanannya, kemudian jaringannya, bahkan perangkat pendukungnya itu juga beda-beda ya, perangkat pendukungnya seperti apa. Nah, tujuan keamanan ini ya, salah satunya ini menentukan kebijakan atau security policy. Nah, ini security policy ini sebetulnya kalau kita mau terapkan ya di dalam komputer kita ya, itu ini sudah cukup baik ya. Jadi di dalam komputer kita itu di sini itu ada namanya policy. Nah, local security policy. Jadi ini kalau kita mulai dari diri kita, dari komputer kita, dari perangkat kita, ya, ini sudah sangat membantu untuk mengatasi serangan-serangan baik itu hacker, virus. Nah, jadi di sini salah satunya adalah ini account, ya, password. Seberapa sering kita
mengganti password. Atau kalau kita biasanya kalau kita tidak menerapkan mengganti password karena di sini di policy-nya tidak diatur. Di sini password invoice, password historinya di sini 0. Nah, mestinya ini di setting ya. Invoice password historinya misalnya dibuat misalnya 20 gitu. Sehingga di history di sini hanya menyimpan 20. Nanti kalau mau pakai password yang lama harus kombinasi lagi password yang beda lagi yang ke 21. Ya, kan beda kayak kan mungkin kayak password yang lain ya, ATM PIN itu ya. Misalkan PIN-nya 1 2 3 4 5 6. Nah itu. Nanti habis itu suruh ganti password, ganti PIN-nya gitu. Itu yang sering itu ini BNI ya. Nah, karena saya punya BNI. Jadi BNI itu sering dimintai untuk ganti PIN ya, untuk ganti PIN. Nah, di situ sayangnya PIN-nya itu dibolak-balik bisa. Misalnya yang tadinya PIN-nya 1 2 3 4 5 6, suruh ganti password. PIN-nya ganti 6 5 4 3 2 1. Nah, nanti habis itu ganti lagi, balik lagi 1 2 3 4 5 6. Balik lagi nanti 6 5 4 3 2 1. Nah, itu terus. Nah, itu tidak boleh. Kalau ini diatur, polisinya ini diatur, dia tidak boleh. Udah 1 2 3 4 5 6, balik lagi 6 5 4 3 2 1. Kemudian balik lagi ke 1 2 3 4 5 6, tidak bisa. Kalau ini diatur ya. Kemudian password usianya ini juga. Nah, ini ya. Password ini maksimumnya berapa? 42 hari. Berarti maksimumnya itu 42 hari dia nanti harus ganti ya. Minimumnya berapa di sini ya. Kemudian minimum password panjangnya berapa karakter, misalnya ditentukan password karakternya minimal misalkan 8, rata-rata 8 ya. Tapi kalau mau ekstrim lagi bisa juga dibuat 16 gitu ya, passwordnya minimal 16 karakter. Nah, kemudian apa kompleks. Nah, ini passwordnya kompleks. Maksud kompleks itu di sini ya dia ada kombinasi ini. Nah, ini kombinasi. Nah, ini kalau misalnya ini diterapkan, betul-betul diterapkan mulai dari policy yang lokal ini sudah sangat membantu ya ini. Nah, kalau ini masuk ke dalam jaringan ini lebih mudah lagi sebetulnya. Jadi security policy ini yang ngatur nanti adalah dari sisi servernya. Servernya ngatur diterapkan kepada usernya. Nanti bisa itu diterapkan terhadap usernya, bisa diterapkan terhadap komputernya. Nah, saya pernah setting kampus dulu ya, karena saya menerapkan itu yang dulu waktu saya pegang kampus, pegang itu di lab itu saya terapkan itu untuk komputer-komputer yang ada di lab. Jadi begitu komputer mahasiswa loginnya dia pakai NIM. Jadi loginnya pakai NIM-nya. Defaultnya adalah NIM-nya juga. Kemudian setelah itu dia diminta untuk mengganti password. Nah itu. Jadi di situ begitu mahasiswa login seperti itu bisa. Tapi ada satu lab yang memang khusus untuk dia untuk konfigurasi bebas ya. Misalkan untuk setting yang lain dia bisa nginstal, bisa segala macam itu ada, tapi jumlahnya sedikit ya. Kalau tidak salah dulu cuma 12 atau berapa. Tapi kalau yang lab besar itu sekitar 30 itu ada 3 lab. Yang lab kecil 15-an lah, 2. Nah, itu lab kecil itu karena kalau labnya yang kecil itu dibuat untuk itu tidak begitu masalah ya. Apalagi kalau untuk mata kuliah ini administrator jaringan ya, kami nginstal server buat webmail, buat DHCP, DNS, nah, itu kita harus punya akses penuh terhadap komputernya. Nah ini, kemudian ada juga yang penerapannya security policy-nya itu bukan ke user tapi ke komputernya. Jadi begitu komputer itu login di situ, maka
komputernya yang akan diatur, disetting gitu dengan login tersebut, sehingga orang tidak akan bisa menginstal, menguninstall, menambah program. Nah, tujuannya dari sini adalah ini dari suatu sistem digunakan secara bersama-sama, share system ya di sini. Hanya authorized user yang dapat login. Jadi, biasanya kalau dulu pengalaman itu di Windows Server ya, dengan menggunakan Active Directory ya. Jadi tapi memang agak ribet ya, kita bikinkan user satu-satu. Kemudian di beberapa perusahaan kemarin, bukan beberapa ya, cuman hanya tiga perusahaan yang pernah saya terapkan seperti itu cukup sangat membantu ya. Jadi begitu user-user yang sudah ada di server itu sudah saya buat, kemudian adanya hotspot internet itu wifi, nah itu saya setting radiusnya. Jadi radiusnya itu, jadi saya tidak perlu membuatkan akun di hotspot mikrotiknya, itu tidak perlu. Jadi saya mikrotiknya saya setting radius, sehingga user dan passwordnya adalah sama dengan user dan password yang dipakai di server. Jadi mengambil dari situ menggunakan radius. Jadi orang begitu connect ke internet, dia juga bisa sekaligus connect ke server. Ya, kalau yang pakai wireless ya, pakai wifi. Tapi kalau yang pakai kabel, ya dia secara otomatis bisa langsung connect internet ya. Begitu dia login. Nah ini, jadi memberikan ini authorized user ya, memberikan hak akses ya, akses ke web berbayar, klien harus membayar iuran. Nah ini kalau misalnya di umum ya, yang berbayar. Kemudian membuat mekanisme keamanan, ini juga mekanisme keamanannya seperti apa gitu. Ini harus ini ya, perangkat yang memastikan tercapainya tujuan gitu. Sistem password diharapkan akan membatasi pengakses sistem. Jadi menggunakan password itu sudah sangat cukup ini yang membantu ya kalau password ini. Belum lagi nanti kalau penerapan yang lainnya ya, protokol. Ini kalau ini protokol berbayar. Ini banyak sekali ya, banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang berbayar seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan free hanya dibatasi ya, contoh aja enggak usah jauh-jauh ya penggunaan itu ChatGPT itu ya. Itu yang tidak berbayar kan sehari hanya bisa mengupload, untuk menganalisa file itu hanya bisa mengupload 3 file. 3 file kita upload, kemudian kita analisa, biasanya sih jurnal ya. Kemudian dari situ kita analisa, minta tolong dibuatkan isi dari jurnal tersebut tentang apa, misalkan tujuannya apa, riset gap-nya apa, kesimpulannya apa, sarannya apa, maka dia nanti bisa menyimpulkan itu. Tapi kalau free hanya bisa 3 artikel satu hari ya. Jadi kalau kita mau punya banyak artikel ya kita punya banyak akun di ChatGPT ya. Tapi ada juga yang banyak, bisa lebih gitu ya, bisa 50 ya, 50 kita mengupload filenya 50 sekaligus, kemudian langsung minta untuk menjelaskan itu bisa ya. Nah itu salah satu contoh ini ya, keamanan mekanismenya apa, berbayar. Kalau dia berbayar berarti dia bisa akses full ya. TV kabel itu juga sama ya, TV kabel kalau channelnya, kalau yang normal biasa ya hanya internet, bonusnya paling berapa channel, tapi nanti kalau bayar lagi sekian, kayak paket-paket gitu ya, paket wisata itu ya, Pak bayarnya sekian, nanti dapat ini, kalau bayarnya sekian dapat ini, bayarnya sekian dapat ini. Kalau yang full akses bisa dapat semuanya gitu. Nah itu kalau di bidang apa namanya, pariwisata ya, pariwisata. Di dalam bidang apa ini juga sama ya, entertainment ataupun yang lainnya. Kemudian menganalisa, ini kelemahannya ini juga, jadi salah satunya adalah ini menganalisa kelemahan. Jadi kalau kita sebenarnya tujuan keamanan itu adalah untuk ini ya,
menganalisa keamanan. Ya, tapi ini yang kadang disalahgunakan. Ya, jadi sebetulnya tujuan untuk diciptakannya apa namanya kayak semacam tools-tools ya, kayak untuk scanning port, untuk apa namanya untuk itu sebetulnya bukan untuk itu hacking ya, hacker itu bukan, tapi itu sebetulnya untuk menguji keamanan. Jadi dengan menguji keamanan itu kita membuat suatu aplikasi bahwa servernya itu dibuat collab. Seberapa tahan server itu mampu menahan itu mampu menahan serangan itu ya gitu. Jadi seperti itu ya, menguji ya gitu. Kayak misalkan kayak misalkan di karoseri alat transportasi itu mengujinya adalah kadang itu dimiringkan sampai kemiringan berapa. Nah, itu dia roboh enggak itu. Oh, berarti dia mampu menahan sampai kemiringan sekian dengan ketinggian sekian. Nah, itu ya. Kemudian kalau di server jaringan ya biasanya ini coba diuji nih bisa masuk enggak, diuji pakai ini bisa masuk enggak. Yang uji bukan kita ya, orang lain. Kemudian ini menanggulangi kelemahan sistemnya. Jadi setelah ini temu ini ya kita harus bisa menanggulangi ya. Jangan sampai ini kok ketemu ini tapi didiamkan aja gitu. Biasanya kalau di programmer itu kan ada yang programmernya kalau memang betul-betul dibuat suatu sistem software host ya. Karena memang saya dulu juga dari tahun 97 sampai tahun 2000 itu kerja di software house ya, di software house. Jadi untuk analisa kemudian untuk sedikit programming dulu itu harus ada itu ya basicnya. Kalau saya sih dulu bagian analis program. Jadi enak ya analis itu. Kita hanya ketemu klien kemudian merumuskan ya, oh ini mintanya seperti ini, Nah, kemudian setelah itu kita mengutarakan kepada programmer seperti ini. Tapi kalau kita sampai salah menerjemahkan bisnis prosesnya, ya nanti kita dimarahi dua orang itu, ya programmernya ya dari sisi kliennya. Sehingga programmer itu tidak bersinggungan langsung dengan si customer. Ya. Jadi tujuannya untuk keamanan juga sih. Ya. Tujuan untuk keamanan supaya programmernya itu fokus, tidak mati ini jaringannya. Putus ya Pak ini. Halo? Tadi putus ya Pak. Tapi ini YouTube-nya putus dah ini. Mudah-mudahan YouTube-nya enggak putus. Ya ini YouTube-nya juga putus ya. Ya wes nggak apa-apa. Nanti kita unggah lagi. Internetnya enggak stabil ini. Nanti kita update link YouTube-nya. Ya, ini. Kemudian kategori ya, di sini ada kategorinya ya, confidential, integrity, availability, authentic,
authenticity di sini. Apa namanya, untuk ini. Jadi akses terhadap sistem komputer tidak boleh dilakukan oleh unauthorized. Nah, jadi yang tidak memiliki akses itu tidak boleh, confidentiality. Ya. Kemudian integrity ini juga sama. Komputer tidak boleh dimodifikasi. Jadi asetnya di dalam tidak boleh dimodifikasi oleh unauthorized user. Ini tidak boleh. Punya integritas sendiri. Availability di sini harus dapat diakses ya, oleh authorized. Ya. Jadi yang berhak. Ya. Kemudian autentifikasi di sini mengetahui ya asal muasal suatu objek atau asal muasal modifikasi yang terjadi. Jadi historinya ya, historinya itu seperti apa. Non-repudiation ini sesuatu yang tidak dapat menolak aturan. Jadi kita tidak bisa menolak. Jadi memang beberapa kategori ini yang harus diterapkan ya. Kemudian mekanismenya ada ini ya, misalkan user awareness, ya, tujuan keamanan, risiko yang muncul ya pada usernya itu seperti apa. Kemudian physical protection ya, ini memproteksi secara fisik ya, baik mulai gedungnya, mungkin ada CCTV-nya, ada gemboknya, ada security-nya ya. Physical protection. Jadi yang paling utama adalah di sini ya. Physical protection-nya. Kemudian setelah itu masuk ke software-nya, kriptografi. Ya. Kriptografi ini untuk mewujudkan confidentiality dan integrity-nya. Jadi ini confidentiality ini tadi. Ya. Akses terhadap sistem komputer tidak boleh dilakukan oleh otoritas dan integritasnya ini. Kemudian akses kontrol ini menentukan daftar user yang boleh ya, hak aksesnya ya ini. Akses biasanya sih kalau ini baik di software maupun di hardware jaringan itu ada akses kontrol list. Ya, kalau di jaringan itu ada akses kontrol list, siapa yang boleh lewat port ini, siapa yang boleh mengakses ini. Nah, itu. Jadi ada. Kalau ini akses terhadap filenya, dia hanya baca, read, write, sama execute ya itu. Jadi kalau di Linux itu lebih jelas ya. Di situ ada RWX, read, write, execute. Nah, itu. Ada 3 ya. IGO, ya, group, order, user. Ya, UGO ya, UGO. User, group, order. Nah, jadi ada 3. Ada 3 hak akses. Ya. Usernya itu ya nanti ada apa namanya? Ada RWX-nya, read, write, execute-nya. Grupnya juga ada nanti, read, write, execute. Kemudian order itu semua umum, itu bisa juga ada user ada read, write, execute juga. Ya. Makanya kalau di Linux itu ada istilah 777. Nah, kalau 3 kali itu berarti full access ya, karena 7 itu sebenarnya terdiri dari itu RWX-nya itu read, write, execute ya. Jadi nilainya adalah 1 berapa nilainya, 1, 2, 4 ya gitu. Jadi nilainya itu 1, 2, 4. Jadi kalau di total 7 berarti full access, berarti RWX-nya penuh ya. Tapi kalau dia hanya boleh read saja, berarti 1 ya, 1, 0, 0. Ya benar ya. 1, 2, 4 ya kalau total. Tapi kalau hanya read sama execute tidak bisa menulis, berarti dia hanya read only, berarti 1 sama 4, berarti 5. Gitu.
Nah, itu di Linux ya. Kalau di Windows itu ada namanya sharing ya. Nah, sharing itu di klik kanan properties itu nanti di situ ada read, write, execute, ada centang-centang dalam bentuk GUI. Kemudian auditing ini merekam seluruh aktivitas dalam sistem ya. Ini memungkinkan deteksi kebocoran keamanan ini juga. Jadi auditing. Jadi ada lognya. Jadi hampir setiap komputer itu jaringan itu ada log sistemnya ya. Log sistemnya seperti apa itu. Kemudian prinsip-prinsip keamanan di sini ada juga ya. Principle of least privilege. Ini memberikan hak akses user atau proses untuk melakukan pekerjaan sesuatu dengan haknya. Ini meminimalkan trust komponen ya, mengidentifikasi komponen-komponen sistem yang dapat dipercaya dan menjaga agar jumlahnya sesedikit mungkin. Kemudian ada ini ya, jangan ini ingin sempurna, karena sempurna tidak mungkin diwujudkan ya, sehingga harus siap untuk mendeteksi masalah, merancang penanggulangannya dan memulihkan diri dari serangannya. Ini prinsip-prinsip keamanan. Kemudian kalau kebijakannya di sini ada aturan-aturannya menggunakan ISO ya, sertifikasi ini. Jangan kita hanya mengandalkan ISO tapi pelaksanaannya tidak sesuai, bahaya. Ya. Jadi dalam sebuah sistem yang aman, karena sekarang itu segala sesuatunya mudah ya dibeli ya. Nah, itu yang menjadikan yes, gimana ya? Contoh kata SIM ya. SIM enggak bisa ya beli. Nah, beli. Ya memang secara logikanya kan semakin lama kan semakin lihai ya dalam mengemudi. Tapi kan bukan hanya mengemudinya, ya. Tapi kan membaca rambu, ya itu kadang ya kayak gitu. Beloknya ke kanan, sennya ke kiri, atau beloknya ke kiri, sennya ke kanan. Nah, itu kan mereka berarti kan tidak paham tentang rambu-rambu, ya. Kemudian ada dilarang parkir, tetap parkir di situ. Kemudian parkir paralel, tapi dia parkirnya serial. Nah, itu yang menyebabkan itu. Ya, kalau kita di komputer ya, enggak boleh ini. Tapi memang ya kenyataannya seperti itu. Semakin dilarang, malah semakin penasaran. Kemudian, nah ini tadi ya security policy tadi sudah saya singgung di awal, sekumpulan kriteria penerapan layanan keamanan. Kemudian ada security domain, ini cakupan dari aplikasi kebijakan keamanan. Ini di mana terhadap informasi apa dan kepada siapa peraturan ini diterapkan. Security domain. Biasanya ini penggunaannya di server itu ya, di join domain. Kemudian, nah ini kebijakan masuk di dalam informasi security policy. Tadi kalau kita membahas tentang informasi security policy tadi sudah cukup banyak banget itu ya, yang harus diterapkan ya, yang ini, yang itulah. Tapi kembali lagi ya, itu akan menjadi suatu ketidaknyamanan karena memang berbanding terbalik ya antara keamanan dan kenyamanan. Antara keamanan dan kenyamanan itu berbanding terbalik ya. Jadi tidak sepenuhnya itu kalau aman ya aman itu ya, enggak. Kalau nyaman ya nyaman gitu. Tapi dia berbanding terbalik. Kemudian ini beberapa kebijakan juga ya yang generik ini, apa itu informasi, apa itu resource, siapa itu authorized dan bagaimana dan untuk apa ya. Kemudian tentang availability-nya. Nah, ini beberapa definisi yang biasa
Kemudian ancaman threats. Ini ancaman ini juga ini sesuatu kejadian atau ide yang menimbulkan bahaya bagi suatu aset, baik hardware maupun software, ya, baik SDM juga ya. Jadi serangan. Ya. Jadi ya walaupun itu hanya berupa log notif itu, tapi itu kalau itu suatu aset yang berharga server, nah ini harus cepat-cepat ditangani ya. Tapi kalau kadang di orang Indonesia lah gitu, baru warning kok gitu, baru warning nanti aja, kadang gitu, nyempel lagi, apa namanya, menganggap remeh, gitu ya. Jadi tidak. Kemudian ya contoh lagi adalah kalau kita berangkat, baik berangkat kuliah ataupun berangkat kerja, masuknya jam 8. Ini sudah sampai jam setengah 8, masih setengah 8. Karena kebiasaan kita dan mungkin kita tahu jarak tempuhnya dari rumah sampai kantor atau kampus, mungkin hanya 10 menit, nyantai. Masih setengah 8, nyantai. Tiba-tiba ada suatu kejadian yang tidak diduga, jalannya macet, jalanannya bingung lah di jalannya gitu. Macet tiba-tiba yang di luar dugaan. Wah, ini yang tiba-tiba ini kok kenapa kok jadi macet, nah terlambat lah ya. Nah ini, nah ancaman ini bisa juga disengaja maupun tidak disengaja. Jadi sengaja memang benar-benar ada serangan dari hacker. Hacker itu kadang juga bukan sesuatu yang ini ya. Orang bilang itu hacker itu tampangnya kusut, kumuh orangnya gini, tapi enggak. Kan hacker itu kadang orang-orang terpelajar itu juga kadang bisa, bahkan dia diem, tidak tahu. Jadi tahu-tahu dia nanti bisa masuk menyusup ke ini, yang disengaja, atau memang disengaja menyebarkan virus lewat kampus teman-temannya dikasih, tapi kasih gratis apa namanya flash disk gitu. Jadi ini jalankan ya, nanti ada gamenya bagus ini, tak kasih flash disknya atau pinjem ini. Padahal itu isinya virus. Yang tidak sengaja misalkan mengirimkan file yang sensitif ke alamat yang salah. Kayak kemarin tuh saya juga salah ngirim WA ya. Ngirim WA, kirim, waduh salah itu pada orang. Tapi untungnya orangnya tidak langsung buka ya. Dia konfirmasi, Pak Tony ini file apa? Langsung saya, maaf Pak, saya salah kirim ya. Karena namanya banyak yang sama gitu. Jadi, langsung saya hapus. Kemudian yang disengaja pun ada dua, pasif dan aktif. Pasif ini berarti dia hanya monitoring aja, istilahnya ngintik ya, mengintip. Nah, monitoring aja, ngeliatin aktivitasnya seperti apa kan. Kita kan tergolong orang-orang kepo ya, orang-orang ingin tahu. Jadi orang-orang ingin tahu. Habis itu sampai misalkan ya ada cerita di jalan itu ada kerumunan apa namanya, kerumunan apa namanya, kecelakaan gitu. Saking karena ingin tahu itu apa gitu, pengen meliput apa namanya, videonya, mau memviralkan gitu. Dia punya inisiatif untuk bisa membuka kerumunan massa itu. Oh, permisi, saya keluarganya nih, ini dari pihak keluarga, ini dari pihak keluarga. Nah, begitu sampai dibuka, yang yang mati di situ adalah kucing ya, kucing yang
terlindas. Nah, itu spontan kan orang-orang yang ada di situ kan pada ketawa. Ini keluarganya Pak, gitu. Ya. Jadi ini yang pasif ya, monitoring. Kemudian kalau yang aktif ya dia bisa mengubah, merusak, ya, menghapus. Jadi sekarang itu sudah sangat eh, dalam taraf apa ya, penyalahgunaan, dan ini tentang apa namanya, security itu sudah sangat tinggi banget. Telepon, lewat telepon juga gitu, phishing ya, istilahnya phishing, memberikan informasi dan meminta apa namanya, data-data palsu, data-data kita. Dan kemarin saya juga ditelepon gitu, jadi saya ditelepon apa namanya, di ditanya, punya kartu kredit Pak, punya di sini ini Bapak, saya lihat ini kartu kredit Bapak ini apa namanya, ada 7 aktivitas transaksi yang tidak normal, gini terus. Kemudian di historinya ini ada penambahan nomor, sehingga mereka mengirimkan kode OTP-nya lewat situ. Meyakinkan banget itu. Kemudian untuk mungkin Bapak bisa ini diblokir, saya bantu blokirnya. Gitu. Nah, pada saat mau blokir itu kan aneh. Kok masukkan kode ini, kode ini, kode ini. Nah, ini saya putuskan, saya telepon balik aja Pak. Dia bilang, loh nanti sama Pak, nanti yang terima juga kita. Dia bilang gitu, satu. Kedua, nanti Bapak kena potong pulsa, enggak apa-apa. Untuk lebih meyakinkan saya telepon balik lagi saja. Langsung ditutup. Kemudian saya telepon ke call centernya bahwa itu tidak ada, ini tidak ada semua Pak. Nah itu, jadi memang kita harus hati-hati juga ya. Jadi ya walaupun itu sudah dalam bentuk digital, kelihatannya kita sudah aman dengan password, dengan ini. Tapi karena ada informasi itu dikorek keterangan kita, sehingga akan bisa memberikan apa namanya itu. Kalau itu bisa loss ya sudah, berarti mungkin bisa dipakai untuk macam-macam. Kemudian fundamental serangan ini di sini ada kebocoran informasi, Bocoran informasi yaitu tadi, baik disengaja maupun tidak sengaja, mungkin karena kita menceritakan, karena ditanya, itu bocoran, atau mungkin di ini juga apa namanya, karena apa namanya, informasi-informasi ya, ataupun dari perilaku, cara kita ngetik, memasukkan passwordnya itu ya, karena kita masih menggunakan satu jari ya, bukan 11 jari. Nah, satu jari itu lebih mudah untuk diamati. Pernah ada kejadian itu ya di anak magang di anak SMK, tapi di daerah apa, di Indonesian Power. Dia cerita sama saya, itu anaknya juga jeli gitu ya. Apa, dia dia apa namanya, mengetikkan passwordnya itu menggunakan telunjuk saja ya, menggunakan telunjuk. Jadi telunjuk satu itu kan saya bisa hafal. Jadi ya mungkin karena dia baca di sampingnya ngeliatin, ya, ambil ngelirik, oh dia ngetik ini. Kemudian dicoba, itu bocoran informasi password ya, itu. Kemudian pelanggaran integritas ini juga, pelanggaran integritas yang harusnya tidak, ini mas, kalau sudah bocoran informasi yang menjadikan pelanggaran integritas ya. Kemudian ada juga denial of service, penolakan layanan. Kalau ini memang disengaja, jadi denial of service ini berarti dia dibuat apa namanya, diserang ya, serangan. Biasanya kalau ini denial of service, tapi kalau DDoS terdistribusi ya. Jadi serangan ini dilakukan secara terdistribusi. Ya.
Contohnya misalkan ini, sebetulnya ini eh, kita pun juga mengalami ya. Ini kalau komputer itu diserang dengan bertubi-tubi paket data, itu servernya juga akan istilahnya nge-lag ya, lag sini nanti itu servis-servis yang lain dia juga akan mati ya, akan ketutup. Nah, gitu. Nah, itu. Jadi nah ini ya hampir sama ya, misalkan kita manusia tiba-tiba ini apa namanya yang kasus-kasus itu ya korupsi itu ya, korupsi tindak pidana itu diberitakan, oh ini inisial ini dia ini tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Agung dalam pemeriksaan karena sakit. Nah, saya pikir tadinya itu sakit itu mengada-ada, tapi memang betul itu sakit. Nah, itu. Karena apa? Itu dia kena serangan mental ya, serangan psikis. Ya, ibaratnya kalau di anak sekolah itu sekarang itu istilah dibully. Nah, kalau udah dibully kayak gitu kan terus jadi males, berangkat sekolah males, mau anu males, wah di sekolahan takut nanti, wah ini jadi dia itu terus akhirnya apa? Ini terus alasannya neko-neko terus nanti demam lah gitu ya. Jadi demam terus jadi ini ya. Nah, jadi itu karena serangan itu psikis karena ketakutan gitu. Jadi kalau di dalam jaringan komputer ya ini denial of service gambarannya seperti itu. Kemudian penggunaannya secara ilegal ya, illegal use. Jadi, mungkin karena kita tahu passwordnya, maka kita mengaksesnya ubah. Gitu. Contoh di presensi ya, wah aku bisa ngakses presensi, tak ubah yang tadi aku terlambat 1 menit tak ubah, sehingga dalam 1 bulan itu normal, tidak ada keterlambatan. Nah, ini ilegal, penggunaan ilegal. Ya. Kemudian beberapa istilah ini hacker ya, hacker. Memang hacker itu ini, tapi ada yang dia jadi ini hacker ini sebenarnya pakar programmer ya. Jadi dia itu sebetulnya adalah menyederhanakan langkah. Hacker itu seperti itu. Wah, ribet, harus login, harus ini. Saya punya trik langsung masuk ke sana. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi hacker itu menyederhanakan langkahnya. Yang tadinya misalkan kita harusnya misalkan berangkat ke kantor harus naik kendaraan lewat sini macet, ini macet-macet, tak sederhanakan saja lah. Saya tahu jalan pintasnya, saya naik sepeda, merobos lewat kampung-kampung. Nah, itu. Itu itu ini cara kerjanya hacker ini. Jadi dia seorang pakar programmer sebetulnya, mendeteksi keamanan, dan tetapi tidak memanfaatkannya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. Tapi hacker pun ada juga kategorinya ya. Ada hacker putih, ada hacker hitam, ada hacker abu-abu ya, grey ya. Abu-abu itu kadang berpihak pada yang putih, kadang berpihak pada yang hitam, tergantung kondisinya. Kemudian ada juga hacker titipan ya, karena politik ya, politik itu bisa. Bahkan sekarang itu di kepolisian itu ada apa cyber ya, ini bagian persandian, BSSN ya, Badan Cyber Sandi Negara. Nah, itu. Jadi dia memang di situ ini. Bahkan ada kuliahnya ya, kampusnya ya, kampus tentang sandi negara itu. BSSN Badan Cyber Sandi Negara. Ada kampusnya khusus itu. Ya. Yang membahas tentang itu. Apa namanya? Keamanan dari dunia maya. Kemudian cracker, ini juga programmer, ya, tapi dia di sini memanfaatkan kelemahan suatu program, ya. Dan kita juga
berterima kasih ya sama cracker. Tapi kalau tidak ada cracker ya mungkin kita tidak bisa menggunakan Windows, tidak bisa menggunakan Office, tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, sekarang kalau di internet cari ini plus crack, ada cracknya enggak? Nah, mesti nanyanya gitu. Ada cracknya enggak? Oh ada nih, ini. Ya, itu pekerjaannya cracker. Jadi ada software baru, makanya sekarang muncul eh, apa Windows 11 kok bisa dipakai. Kadang kalau dari luar negeri, oh orang Indonesia itu kaya ya, kaya itu. Karena dia mampu membeli software, bisa bisa menggunakan software aplikasi semuanya. Pengertian mereka itu adalah berbayar semua. Tapi kenyataannya adalah dia itu adalah hasil dari crack. Jadi makanya orang Indonesia disebut orang kaya itu. Ya, karena satu komputer pun aplikasinya banyak banget ya. Padahal mungkin kalau dilihat dinominalkan itu kalau beli license-nya mahal. ScriptKit ini juga ini menggunakan ScriptKit programmer ya. Varian ini ada varian ini. Kemudian ada Prac ini juga hacker. Banyak ini ya kalau nanti kalau dimasuk di mata kuliah keamanan sistem ya itu nanti lebih ini. Kemudian ini tadi ya black hat atau white hat, kemudian ada grey hat. Kemudian hacktivism ini ya karena alasan politik ya biasanya nih. Biasanya memang di apa namanya? Memang dikendalikan ya, dikendalikan atau mungkin memang karena ini dulu juga ini perang pada saat ini. Jadi perang hacker pada saat perebutan itu Timor Leste ya. Ini hacker perang, hacker Portugal dan Indonesia ya, mengenai Timor Leste itu. Nah itu ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin nanti bisa disambung diskusi dengan yang hadir ya. Ini untuk yang YouTube-nya tadi putus ya, karena tadi ini internetnya kelihatannya sempat collab, sempat down. Oke, mungkin itu ya kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Cukup ya. Ya, Oke, itu, Pak. oke, Pasti ada Pak ini. oke. Oke, kalau tidak ada mungkin untuk pertemuan yang online ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Terima kasih, Pak Tony. Terima kasih, Pak Tony.